Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sulistiyawati dengan NIM 2321801992. Saya dari kelas PGSD 3E. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai modul ajar kurikulum merdeka dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi menjelajah lingkungan tempat tinggalku kelas 4 SD dengan model pembelajaran group investigation. Oke, baik, di sini saya akan membuat video tutorial modul ajar kurikulum merdeka. Di sini berisi nama penyusun. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri, yaitu dan untuk nama sekolah yaitu saya menggunakan SD terdekat di sini. Untuk mata pelajarannya saya mendapatkan Pendidikan Pancasila. Untuk kelasnya yaitu saya mendapatkan kelas 4. Untuk semesternya yaitu semester 1. Ganjil. Untuk selanjutnya yaitu modul ajar kurikulum merdeka 2024-2025 Pendidikan Pancasila SD kelas 4 dengan topik menjelajah lingkungan tempat tinggalku. Yang pertama ada informasi umum yaitu berisi identitas modul, ada penyusun yaitu penyusun selanjutnya instansi yaitu berisi nama sekolah, saya menggunakan SD terdekat di sini yaitu SD Negeri Sriwedari. Untuk tahun penyusun yaitu 2024 tahun 2024 per 2025. Untuk jenjang sekolahnya yaitu sekolah dasar. Dan untuk mata pelajarannya sendiri, saya mendapatkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Kelas atau semester saya mendapatkan kelas 4. Untuk semesternya yaitu semester 1 atau ganjil. Saya mendapatkan bab 1 yaitu mengenal lingkungan sekitar. Topiknya yaitu menjelajah lingkungan tempat tinggalku. Lingkungan
tempat tinggalku. Untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 35 menit. Selanjutnya, B. Kompetensi awal. Di dalam kompetensi awal ini berisi peserta didik mampu menyebutkan contoh lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi beberapa ciri-ciri lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, bergotong royong. Selanjutnya, untuk sarana dan prasarananya, yaitu sarana berupa proyektor dan PPT. Untuk prasarananya sendiri, ruang kelas. Untuk sumber belajarnya, yaitu buku pendidikan Pancasila untuk SD atau MI kelas 4. Selanjutnya, yaitu target peserta didik. Targetnya memiliki kemampuan dasar membaca, menulis, dan bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya, untuk model pembelajarannya yaitu pembelajaran tatap muka dengan metode group investigation. Selanjutnya, komponen inti. Di dalam komponen inti ini ada 3 yaitu CP, elemen CP, dan TP. Untuk capaian pembelajarannya sendiri, memahami lingkungan tempat tinggal dan interaksinya dengan masyarakat. Untuk elemen CP, yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Dan untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yaitu yang pertama, siswa peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil eksplorasi kelompok. Yang selanjutnya, pemahaman bermakna. Di dalam pemahaman bermakna, yakni lingkungan tempat tinggal memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan harus dijaga kelestariannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Di dalam pertanyaan pemantik ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang kamu ketahui tentang lingkungan tempat tinggalmu. Yang kedua, mengapa penting menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, bagaimana lingkungan tempat tinggal mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama kegiatan pembuka 10 menit, kegiatan inti 50 menit, yang ketiga kegiatan penutup 10 menit. Di dalam kegiatan pembuka yaitu guru menyapa siswa, selanjutnya kelas diawali dengan berdoa, selanjutnya guru memulai pembelajaran dengan pertanyaan pemantik, selanjutnya guru mengajak siswa berdiskusi singkat tentang lingkungan tempat tinggal mereka. Di dalam kegiatan inti terdapat eksplorasi 10 menit, yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode group investigation. Yang pertama, identifikasi masalah. Mempunyai waktu 5 menit, yaitu guru menjelaskan topik pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Siswa dikelompokkan dan memilih subtema terkait lingkungan tempat tinggal berupa rumah, taman, fasilitas umum. Yang selanjutnya yaitu perencanaan investigasi 5 menit. Setiap kelompok menyusun rencana kerja termasuk sumber informasi yang akan digunakan dan kelompok menentukan pembagian tugas di antara anggotanya. Yang selanjutnya pelaksanaan investigasi 15 menit, yaitu siswa mencari informasi sesuai subtema yang telah dipilih melalui observasi langsung, yaitu guru memantau, membimbing, dan memastikan semua anggota aktif. Yang selanjutnya analisis dan diskusi mempunyai waktu 10 menit, yaitu kelompok menganalisis data atau informasi yang diperoleh.
Diskusi dilakukan untuk menyusun laporan atau hasil investigasi. Yang terakhir, presentasi dan diskusi kelas 5 menit. Kelompok mempresentasikan hasil investigasi mereka kepada kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk diskusi. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup, yaitu siswa merefleksikan pembelajaran hari ini. Yang kedua, guru memberikan umpan balik dan menguatkan poin-poin penting. Yang ketiga, guru mengakhiri pembelajaran dengan doa. Untuk asesmen atau penilaiannya sendiri ada 2, yaitu kriteria penilaian dan rubrik penilaian. Di dalam kriteria penilaian ada 3, yaitu pengetahuan 40%, keterampilan 40%, sikap 20%. Selanjutnya, rubrik penilaian. Di dalam rubrik penilaian terdapat kriteria, skor maksimal, skor dicapai. Untuk kriterianya yaitu yang pertama dalam pengetahuan, yaitu memahami ciri-ciri lingkungan tempat tinggal dengan lengkap dan mendetail, skor maksimal 40. Yang selanjutnya kriteria keterampilan, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mempresentasikan semua aspek lingkungan dengan tepat, skor maksimal 40. Yang terakhir, kriteria sikap, yaitu berperan aktif dalam kelompok, menghargai pendapat teman, skor maksimal 20. Kegiatan pengayaan dan remedial. Di dalam pengayaan yaitu siswa yang sudah paham membuat poster tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang remedial yaitu guru memberikan bimbingan khusus untuk memahami materi melalui contoh nyata. Selanjutnya, materi. Di dalam materi berisi 3 materi, yaitu yang pertama pengertian lingkungan tempat tinggal, yang kedua jenis-jenis lingkungan, yang ketiga yaitu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya untuk lampiran, yaitu berisi lembar kerja peserta didik. Di sini ada tabel yang berisi aspek dan hasil pengamatan. Di dalam aspek berisi kegiatan gotong royong, nilai Pancasila yang terlibat, masalah lingkungan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi lingkungan sekitar. Di sini terdapat nama, kelas, dan petunjuk. Untuk soalnya yaitu yang pertama ada kegiatan pengamatan tugas kelompok. Yang kedua ada kegiatan diskusi kelompok. Tugasnya yaitu diskusikan hasil pengamatan bersama kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut. Apa saja nilai-nilai Pancasila yang terlihat dari kegiatan masyarakat di lingkunganmu? Apa masalah utama yang ada di lingkunganmu? Bagaimana solusi untuk memperbaiki masalah lingkungan tersebut? Jawaban diskusi bisa diisi di sini. Dan yang terakhir yaitu refleksi, yaitu pertanyaan individu, berupa pertanyaan individu. Yang pertama ada, apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Bagaimana perasaanmu bekerja sama dalam kelompok? Apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga lingkungan tempat tinggalmu? Selanjutnya, referensi atau bacaan guru dan siswa. Buku pendidikan Pancasila kelas 4 SD dan SD Kurikulum Merdeka dan modul lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu alat dan bahan, berupa alat tulis, kertas, papan tulis, laptop, jaringan internet. Untuk glosarium yaitu ada 20. Yang pertama, lingkungan tempat di sekitar kita yang terdiri dari benda hidup, makhluk hidup, dan benda tak hidup, alam atau buatan manusia. Yang kedua, lingkungan alam, yaitu bagian lingkungan yang terbentuk secara alami seperti gunung, sungai, hutan, dan laut.
Yang ketiga yaitu lingkungan buatan. Bagian lingkungan yang dibuat oleh manusia seperti rumah, jalan, jembatan, dan gedung. Yang keempat, tempat tinggal. Area atau lokasi di mana seseorang atau kelompok tinggal, seperti rumah, apartemen, atau asrama. Yang kelima yaitu interaksi, hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lain atau manusia dengan lingkungan sekitarnya. Yang keenam yaitu kebersihan lingkungan, keadaan lingkungan yang bebas dari sampah, kotoran, dan polusi, sehingga nyaman untuk ditinggali. Yang ketujuh yaitu ekosistem, sistem yang terbentuk dari hubungan antara makhluk hidup, flora, dan fauna dengan lingkungannya. Yang kedelapan yaitu kelestarian, upaya untuk menjaga keberlangsungan lingkungan agar tetap sehat dan bermanfaat untuk generasi mendatang. Yang kesembilan yaitu fasilitas umum, sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat seperti taman, sekolah, dan pasar. Yang kesepuluh yaitu pemanfaatan lingkungan, proses menggunakan sumber daya alam atau buatan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara bijaksana. Yang ke-11 yaitu observasi, pengamatan secara langsung terhadap lingkungan untuk memahami ciri-ciri atau kondisi tertentu. Yang ke-12 yaitu peta konsep, gambaran visual yang menunjukkan hubungan antar konsep sering digunakan untuk membantu belajar dan memahami topik tertentu. Yang ke-13 yaitu kegiatan sosial, aktivitas yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk kepentingan bersama seperti kerja bakti atau penghijauan. Yang ke-14 yaitu sampah, material yang dibuang karena sudah tidak memiliki nilai guna bagi pemiliknya. Yang ke-15 yaitu reboisasi, penanaman kembali hutan atau pohon-pohon di area yang gundul untuk menjaga ekosistem. Yang ke-16 yaitu sumber daya alam, segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti air, tanah, dan udara. Yang ke-17 yaitu pencemaran yang rusak kualitas lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Yang ke-18 yaitu transportasi, sarana yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain seperti sepeda, motor, atau mobil. Yang ke-19 yaitu ruang terbuka hijau, area terbuka yang dipenuhi tumbuhan hijau untuk membantu menjaga kualitas udara dan lingkungan. Keanekaragaman hayati, variasi makhluk hidup di lingkungan tertentu termasuk flora, fauna, dan mikroorganisme. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Baik, segitu saja untuk video tutorial modul ajar kurikulum merdeka.